Dr. Kiai Haji Abdurrahman Wahid, lahir dengan nama Abdurrahman Ad-Dahil, tanggal 7 September tahun 1940, dan wafat pada tanggal 30 Desember tahun 2009, atau yang akrab disapa Gus Dur, adalah tokoh Muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi Presiden Indonesia keempat, dari tahun 1999 hingga 2001. Ia menggantikan Presiden B.J. Habibie setelah dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, hasil pemilu 1999. Berikut kata-kata bijak dari Abdurrahman Wahid atau yang sering disebut Gus Dur. Pertanyaan dasarnya adalah, sanggupkah kita sebagai bangsa mengembangkan sikap meninggikan kepentingan bersama itu dan mengalahkan kepentingan pribadi para pemimpin bangsa kita? Dalam hidup nyata dan dalam perjuangan yang tak mudah, kita bukan tokoh dongeng dan mitos yang gagah berani dan penuh sifat kepahlawanan. Dengan lelucon, kita bisa sejenak melupakan kesulitan hidup. Dengan humor, pikiran kita jadi sehat. Bukankah masalah ketuhanan memang rumit? Mungkin sengaja dibuat rumit oleh Tuhan, agar kita tertuntut untuk senantiasa berada dalam upaya pencarian hakikatnya. Walaupun itu tidak akan pernah tercapai, upayanya yang penting, bukan tercapainya hasil mutlak. Tidak penting apapun agamamu atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, karena orang tidak pernah tanya apa agamamu. Negara ini paling kaya di dunia, tetapi sekarang jadi paling melarat, karena koruptor tidak ditindak. Kemajemukan harus bisa diterima, tanpa ada perbedaan. Keragaman adalah keniscayaan akan hukum Tuhan atas ciptaannya. Meskipun takut kita jalan terus, berani melompati pagar batas ketakutan tadi, mungkin di situ harga kita ditetapkan. Kepemimpinan yang baik dapat membawa hasil yang baik tanpa banyak menumpahkan darah. Berkat perbedaan, semuanya jadi terang benderang. Sebuah masyarakat tanpa spiritualitas hanyalah akan berujung pada penindasan, ketidakadilan, pemerasan, dan perkosaan atas hak-hak asasi warganya. Bukalah hatimu dan bertindaklah dengan jujur. Saya sudah pernah bilang, mereka itu masih seperti anak TK. Buktinya girang banget ketemu sama si Donald. Tugas pokok intelektual adalah mempertahankan kebebasan berpikir, bukan membunuh kebebasan berpikir.
Humor tidak bisa menjatuhkan pemerintah, tetapi humor bisa membantu membusukkan suatu rezim. Saya tidak peduli, mau popularitas saya hancur, difitnah, dicaci maki, atau dituduh apapun. Tapi bangsa dan negara ini harus diselamatkan dari perpecahan. Dari sudut agama, saya ingin mengingatkan, agar ketidaksenangan kita terhadap seseorang atau kaum, jangan sampai menyebabkan kita berlaku tidak adil dalam memutuskan sesuatu. Semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin tinggi toleransinya. Perbedaan itu fitrah, dan ia harus diletakkan dalam prinsip kemanusiaan universal. Allah itu Maha Besar. Ia tidak memerlukan pembuktian akan kebesarannya. Ia Maha Besar karena Ia ada. Apapun yang diperbuat orang atas dirinya, sama sekali tidak ada pengaruhnya atas wujudnya dan atas kekuasaannya. Memaafkan tidak akan mengubah masa lalu, tetapi memberi ruang besar untuk masa depan. Sebenar apapun tingkahmu, sebaik apapun perilaku hidupmu, kebencian dari manusia itu pasti ada. Jadi jangan terlalu diambil pusing, terus saja jalan. Perbedaan dalam berbagai hal termasuk aliran dan agama, sebaiknya diterima karena itu bukan sesuatu masalah. Kalau mau melakukan perubahan jangan pernah tunduk pada kenyataan, asalkan kau yakin berada di jalan yang benar, maka lanjutkan saja. Orang yang masih terganggu dengan hinaan dan pujian dari manusia, dia masih hamba yang amatiran. Marilah kita bangun bangsa dan hindari pertikaian yang sering terjadi dalam sejarah. Inilah esensi tugas kesejahteraan kita, yang tidak boleh kita lupakan sama sekali. Mestinya yang merayakan hari Natal bukan hanya umat Kristen, melainkan juga umat Islam dan umat beragama lain, bahkan seluruh umat manusia. Sebab, Yesus Kristus atau Isa Al-Masih adalah juru selamat seluruh umat manusia, bukan juru selamat umat Kristen saja. Tragedi bom Bali yang terjadi di ambang Ramadan adalah sebuah teguran ilahi tentang berjangkitnya epidemi perilaku iblis di kalangan masyarakat yang semakin hari semakin sering melakukan kekerasan. Rentenir memang melakukan kerja manipulatif, karena ia mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain. Sementara Tuhan tidak memanipulasikan apa-apa, yang diberikannya hanyalah kehidupan itu sendiri. Terserah mau diapakan oleh manusia, dijadikan ajang pengrusakan, atau lahan penyejahteraan hidup.